Oke, kembali lagi bersama Edi05. Untuk pembahasan kali ini adalah tips berpresentasi di depan kelas ataupun presentasi dimanapun ketika kalian ingin supaya kalian pede untuk melakukan presentasi. Jangan lupa ditonton sampai habis karena tips ini saya bahas secara berurutan dan tentunya ini berkesinambungan. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu seperti biasa. Kami dari Referensi Edi mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menggunakan referensi kami. Dengan kalian menggunakan Referensi Edi, kalian bisa belajar bersama dengan referensi kami, yaitu ada di grup Referensi Edi. Dan tentunya ketika kalian ingin membutuhkan sesuatu atau pertanyaan, mungkin kalian bisa di grup supaya yang lain juga tahu pertanyaan apa yang biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang beberapa malu ingin bertanya kepada kami. Nah, mungkin dari kalian adalah orang-orang yang tepat untuk bertanya sehingga teman kalian cukup terbantu dengan kalian bertanya di grup tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Referensi Edi. Bagi kalian yang belum menggunakan Referensi Edi bisa bergabung bersama kami yaitu di kampus Tim Mardika. Ketika kalian mendaftar, bilang saja kalau referensi dari Edi. Ketika sudah, kalian bisa kontak kami di bawah yaitu di www.stimardika.id dan di WhatsApp atau Telegram 0856 4316 5551. Dan di situ kita juga ada beberapa tim untuk membantu kalian untuk memandu cara pendaftaran atau mungkin memberikan informasi-informasi lainnya. Baik, langsung saja untuk videonya, bagaimana tips-tipsnya, langkah-langkahnya berpresentasi di depan supaya kalian pede. Oke, mungkin untuk teorinya ini nanti saya bagikan di link deskripsi, jadi kalian bisa download sendiri di bawah. Nah, untuk tahap-tahapannya sendiri yaitu perkenalan, yang kedua yaitu bagikan, yang ketiga adalah presentasikan, yang keempat adalah tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga untuk tahap-tahapannya. Untuk tahapan perkenalan itu adalah pengenalan grup kalian atau tim kalian atau siapa saja yang berada di tim kalian yang ingin mempresentasikan tersebut. Nah, lalu membagikan materi yang ingin kalian presentasikan, yaitu berupa makalah yang sudah dicetak, di print ke setiap kelompok-kelompok atau mungkin beberapa perwakilan dari audiens di kelas kalian atau mungkin di organisasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini adalah presentasikan. Nah, presentasikan ini adalah isinya, teman-teman. Nah, biasanya ketika kalian sudah mempresentasikan itu adanya yaitu sesi tanya jawab yang dimana dilakukan biar semuanya bisa bertanya atau mungkin saling sanggah, mungkin saling diskusi di situ. Mungkin masih bingung atau mungkin juga ada beberapa kelompok atau seseorang individu yang mungkin dia merasa yang kalian sampaikan itu ada yang kurang atau mungkin perlu dilengkapi atau mungkin perlu ditanyakan lebih jelas lagi, mungkin seperti itu. Nah, biasanya untuk penutup ini ada beberapa sesi ya, nanti akan kita bahas juga. Jadi jangan lupa untuk tonton terus video ini. Apabila kalian membutuhkan video yang lain bisa komen di bawah, ke depan kita harus membahas apa lagi. Jangan lupa di subscribe juga untuk channel ini supaya saya juga lebih semangat, dan tentunya setiap minggunya kita akan rutin untuk mengunggah video-video tentang pendidikan. Ilmu bisa kita dapatkan dari dua, yaitu formal dan non formal. Nah, untuk formalnya kan biasanya ada di kampus mungkin seperti itu. Nah, non formalnya itu bisa di kursus atau mungkin di tempat-tempat yang lain lah, yaitu pendidikan-pendidikan yang berlisensi bukan berijazah seperti itu. Nah, mungkin kalau pendapat saya yang salah kalian bisa komentar di bawah biar teman-teman bisa juga mengetahui. Oke, langsung saja untuk perkenalan. Untuk pembahasan kita akan kita bahas di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pertama adalah perkenalan. Nah, perkenalan ini biasanya teman-teman harus mengenalkan satu grup di mana tim kalian yang ingin berpresentasi di depan dan kalian ingin mempresentasikan apa. Mungkin misalkan nih seperti saya yang tadi awal, yaitu adalah tips PD berpresentasi atau langkah-langkah berpresentasi, atau mungkin tips
melakukan berpresentasi dan lain sebagainya yang mungkin kalian ingin bahas di depan tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah pembagian makalah. Sesuai yang saya bahas tadi yang di depan, yaitu adalah pembagian makalah. Nah, sebelum kalian berpresentasi di depan, yaitu angka baiknya kalian print terlebih dahulu materi yang kalian sudah dapat dan sudah dijadikan PowerPoint, yaitu di presentasi seperti gambar yang di sebelah sini. Itu sudah bentuknya seperti ini untuk PowerPoint-nya, dan untuk makalahnya kalian bisa bagikan ke setiap audiens yang ada di kelas kalian atau organisasi-organisasi tersebut. Nah, karena apa? Ketika kalian menjelaskan teori tersebut, jadi semuanya audiens tersebut mereka juga memahami atau mungkin bisa mengoreksi atau mungkin juga membaca-baca di situ. Tips yang kedua yaitu masih ada di pembagian makalah. Sambil melakukan pembagian makalah atau perwakilan dari tim kalian membagikan makalah ke setiap kelompok-kelompok, kalian juga harus memastikan setiap audiens tersebut mendengarkan dan siap menerima apa yang kalian sampaikan ketika kalian berpresentasi di depan. Dan untuk tips yang ketiga masih sama di pembagian makalah. Sebelum kalian di depan atau mempresentasikan, ada beberapa tim kalian yang siap untuk mencatat setiap pertanyaan-pertanyaan dari audiens di kelas kalian, siap mencatat di audiens kelas kalian, dan untuk nantinya ke depan bisa dijelaskan. Nah, untuk tips yang ketiga, jangan lupa membawa notebook dan pulpoint untuk mencatat setiap pertanyaan di audiens di kelas kalian atau mungkin ketika kalian berpresentasi. Hal yang terpenting teman-teman, karena kebanyakan teman-teman untuk presentasi juga ada yang hanya sekedar membaca teman-teman. Jadi ketika kita berpresentasi itu hanya membaca mungkin di proyektor di situ. Nah, sedangkan audiensnya ini mereka bercanda gurau atau mungkin ada yang ngantuk atau mungkin bosan atau mungkin buka HP atau mungkin lainnya lah seperti itu. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan juga, pastikan semua audiens siap untuk menerima materi dari kalian. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah di sini teman-teman, karena ketika kalian tidak menguasai yaitu adalah setiap slide itu kalian akan cenderung membaca. Nah, itu menurut saya pribadi itu kurang memiliki power teman-teman. Jadi kalian harus mempelajari slide demi slide. Mungkin tipsnya adalah ketika kalian ingin berpresentasi itu kan ada beberapa slide, mungkin ya 8 lah misalkan contohnya 8, setiap satu slide itu harus dipelajari setiap satu tim kalian. Mungkin kalian memiliki kelompok ke satu yaitu ada 8 orang atau 9 orang. Nah, itu kalian bisa berbagi tugas masing-masing. Slide pertama siapa, slide kedua siapa, terus nanti untuk yang mencatat, menjawab itu siapa, nanti yang perkenalan itu siapa, penutupnya siapa, itu bisa direncanakan dari awal. Nah, ketika kalian sudah matang di depan, itu kalian sudah bisa menjelaskan tanpa membaca, atau mungkin kalian tidak bingung, atau mungkin kalian tinggal yang pertama sesuai langkah yang saya bahas di tadi. Mungkin saya tampilkan lagi di sini, oke? Nah, seperti ini, itu tahap-tahapannya. Jadi ketika kalian sudah menghafal slide demi slide, itu kalian akan mahir sekali, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalian untuk satu anggota kalian diberikan satu slide. Mungkin slide pertama si A mungkin ya. Itu si A ini disuruh untuk mempelajari dan menghafal slide tersebut. Ketika kalian berpresentasi di depan, kalian tidak perlu untuk membaca. Mungkin ada sedikit lupa, itu fokusnya adalah PowerPoint untuk seperti itu. Jadi kalian mencatat di situ. Jadi poin-poinnya ada di situ, sepenuhnya ada di makalah tersebut. Jadi kalian ketika di depan itu adalah isi makalah yang sebenarnya ada di situ, dan kalian jelaskan secara lisan seperti itu. Jadi seperti membaca tapi kalian tidak membaca. Jadi teknik menghafal sebenarnya seperti itu.
Nah, untuk yang B ini juga udah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi kalian harus membaca. Oke, mungkin A dan B ini sudah saya bahas. Kita lanjut ke yang teknik selanjutnya. Nah, untuk teknik selanjutnya ini adalah di sesi-sesi tertegang mungkin ya teman-teman. Dan ini cenderung mungkin ada beberapa yang nantinya itu ada yang asik dengan gadgetnya, atau mungkin ada yang asik dengan kelompoknya, ada pula yang asik dengan bercandanya di belakang atau mungkin di depan, membahas yang lain. Seharusnya kita membahas PD presentasi, ternyata mereka malah membahas orang lain atau mungkin gosip ya teman-teman. Itu sering terjadi di suatu presentasi di kelas. Nah, namun di sini ada beberapa ini tadi pembagian tim untuk bagaimana supaya audiens tersebut mendengarkan kita, masuk di materi kita yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita presentasikan itu tersampaikan kepada audiens tersebut, seperti itu. Nah, sesuai yang saya bahas tadi sebelumnya, untuk pembahasan A yaitu adalah notebook. Nah, notebook ini sangat penting karena apa? Ketika kalian menerima pertanyaan itu alangkah baiknya dicatat juga, karena di situ tidak menutup kemungkinan ada beberapa kalian pertanyaan yang mungkin lupa ya kan, atau mungkin pertanyaan yang di luar materi. Jadi atau mungkin gini, saya beri contoh juga. Ketika kalian menyampaikan tips PD presentasi dan ternyata di situ ada pertanyaan teman-teman, mungkin pertanyaannya sedikit ya mungkin hampir sama, mungkin tapi sedikit nyeleweng mungkin teman-teman ya, yaitu adalah cara PD berbicara di depan. Nah, itu berbeda lagi karena sebenarnya pembahasannya PD presentasi sama lagi PD bicara di depan. Nah, ini sebenarnya ada kesinambungan. Mungkin kalau orang itu bersaudara, tapi topiknya berbeda memang. Nah, itu nanti kalian bisa catat di situ supaya nanti ketika kalian tidak tahu nanti bisa konsultasi kepada dosen. Nah, mungkin ada beberapa yang pertanyaan yang sudah kalian kuasai nih. Misalkan nih di slide pertama ada pertanyaan. Nah, ketika slide pertama ini ada pertanyaan dan si A tersebut dia sudah menguasai materi-materi yang ada di makalah tersebut. Jadi ketika ada satu pertanyaan bisa langsung dijawab di situ, jebret gitu lah. Itu yang lebih bagus seperti itu. Nah, setiap pertanyaan dan setiap menjawab itu akan dinilai oleh dosen. Karena apa? Setiap pertanyaan dan jawaban itu dianggap mahasiswa tersebut aktif dalam kelas tersebut. Makanya setiap dosen itu biasanya ada nilai plus di situ, nilai keaktifan. Ya, itu biasanya ada di kontrak kuliah, biasanya di awal saat perkenalan dosen pertama. Seperti itu biasanya dijelaskan. Nah, terus untuk yang keduanya yaitu teknik B untuk penguasaan materi. Nah, karena apa? Sangat penting penguasaan materi ini tadi yang saya jelaskan seperti tadi. Ketika ada pertanyaan itu langsung kalian jawab kalau kalian sudah menguasai. Nah, kalau kalian tidak menguasai bisa masuklah di solusi di notebook, dicatat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk teknik C, tanya jawab ini. Nah, setiap audiens atau dosen itu memiliki hak untuk bertanya. Jadi beberapa mungkin ada beberapa yang mungkin ada pembatasan ya teman-teman. Jadi misalkan nih ada karena kan setiap presentasi itu kan ada beberapa menit gitu, ada durasinya. Nah, seperti kayak yang saya di YouTube ini itu juga ada durasi. Semakin lama itu semakin mungkin kalau di YouTube kan kalian juga akan bosan ya kalau semakin lama durasinya. Tapi kalau simple dan jelas itu sangat-sangat bisa menarik mungkin ya, sangat-sangat menarik di kalian atau mungkin di semuanya. Nah, untuk sesi tanya jawab ini adalah yang terpenting, yang bikin kalian menarik adalah ketika ada audiens yang bertanya, kalian menjawab, dan ada yang menyanggah. Terus adalah kalian jawab lagi, ternyata ada kelompok lain yang menyanggah lagi. Nah, kalian jawab lagi. Terus ada individu yang di belakang tiba-tiba muncul pertanyaan, "Cues, lah kok begitu?" Nah, bagaimana caranya? Nah, itu bisa kalian jawab lagi. Nah, mungkin ada lagi yang paling pojok sendiri yang tidak terlihat kasat mata. Nah, tiba-tiba ada muncul pertanyaan. Nah, kalian nggak tahu nih, nggak bisa menjawab. Nah, itu bisa dimasukkan di notebook itu tadi.
Nah, itu jadi fungsinya untuk masuk di semua presentasi kalian itu supayanya ada keaktifan. Ketika ada pertanyaan kalian jawab, ada yang menyanggah. Nah, sanggahan itu akan disanggah lagi, kalian jawab disanggah lagi. Nah, sampai dimana kalian benar-benar tidak tahu dan audiens tersebut tidak memunculkan kalimat tanya kembali. Jadi mereka sudah jelas seperti itu teman-teman. Nah, ini semuanya berkesinambungan, jadi jangan lupa yaitu teori harus kalian hafalkan semua di dalam makalah. Nah, di PPT itu hanya PowerPoint-nya, ketika apa sih yang mau kalian baca di situ, nah, apa yang ingin kalian jawab, atau mungkin apa yang kalian bahas ketika kalian di depan, seperti itu. Nah, penutup. Nah, ini juga jangan lupa teman-teman ya. Kebanyakan penutup mahasiswa-mahasiswa baru yang penutupan itu langsung ditutup itu aja. Kalau nggak ada yang pertanyaan, kita tutup. Nah, akhirnya apa? Dosen ini cenderung terakhir untuk mengomentari. Nah, padahal yang sebenarnya harus terjadi ketika kalian berpresentasi di depan. Nah, dosen itu sebelum kalian tutup, dosen harus wajib untuk memberikan komentar, atau mungkin ada teori yang kalian sampaikan itu ada yang salah, mungkin seperti itu. Atau mungkin dosen menambahkan teori kalian yang mungkin belum kalian sampaikan ke audiens, dan mahasiswa tersebut juga tidak paham mungkin ya, bukan tidak paham, jadi mungkin tidak tahu. Karena apa, yang namanya kita belajar itu kan pasti ada rasa cenderungan ingin tahuan. Nah, dosen itu dianggap lebih tahu untuk ilmunya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk penutupan ini ada tips, yaitu ada 3 untuk penutupan, yaitu pastikan tim. Nah, untuk yang keduanya adalah koreksi dari dosen. Nah, terakhirnya adalah penutupan, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini dengan kelompok ini, kita terima kasih, kita sebelum kembali kita tutupi dengan akhiran berdoa. Nah, itu jangan seperti itu teman-teman. Nah, alangkah baiknya yaitu adalah pastikan tim sudah menjawab semua pertanyaan dari audiens tersebut, dan audiens tersebut tidak muncul kalimat tanya kembali, seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas. Nah, untuk yang kedua adalah koreksi dari dosen. Setelah memastikan tersebut ada koreksi dari dosen, mungkin karena apa, dosen biasanya memberikan masukan, oh kalian harus seperti ini, mungkin kelompok ini cukup bagus untuk berpresentasi ini, jadi sangat puas karena bisa memberikan ke audiens itu tertarik dengan teori yang disampaikan, dan dari yang penyampaiannya juga bagus karena tidak membaca, mungkin seperti itu teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya ada juga dosen itu biasanya mereka memberikan tambahan materi. Oh, di teori ini seharusnya ada lagi yang teorinya boleh ditambahkan di sini, seperti itu. Nah, misalkan tips berpresentasi, mungkin adalah judul tips berpresentasi di depan. Nah, di bawahnya oh itu harus ditambahkan bawahnya ada PD presentasi di depan. Nah, seperti itu mungkin biasanya dosen ada yang memberikan masukan dan koreksi supaya kalian lebih mantap lagi, karena kalian adalah suatu mahasiswa yang dibentuk untuk membangun negara ini supaya menjadi lebih maju lagi, seperti itu harapannya oleh perguruan tinggi, seperti itu. Nah, untuk penutupan ini barulah kalian ketika dosen sudah, audiens juga sudah, tim kalian juga sudah, semuanya kalian harus menutup, jangan buru-buru kembali. Nah, kalian untuk penutupannya ini bisa kalian cari di Google, atau mungkin kalau kalian ingin bertanya mungkin bisa saya buatkan tutorialnya, jangan lupa di komen di bawah, seperti itu.